apakah ada syarat-syarat tertentu terhadap hewan yang akan kita kurbankan? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi ini adalah kekhususan yang ada dalam masing-masing ibadah. Karena setiap ibadah itu memiliki kekhususan. Makanya ulama membagi ibadah itu kepada dua golongan. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang memang sudah tata caranya sudah dijelaskan, ketentuan-ketentuannya itu sudah dijelaskan, bahkan waktunya pun telah dijelaskan, ditentukan. Ada yang ghairu mahdhah, itu adalah ibadah yang bebas saja, kapan dan di mana saja bisa melakukannya, tanpa terkait dengan waktu atau tanpa terkait dengan apa saja. Nah, termasuk perkara ibadah mahdhah ini termasuk ibadah kurban sesungguhnya. Dia termasuk mahdhah Karena dia memiliki ketentuan-ketentuan. Seperti tadi pertanyaannya mengenai apakah ibadah Quran itu memiliki syarat. Ada. Termasuk hewan yang akan dikurbankan itu harus sehat. Gemuk. Dianjurkan yang gemuk. Tidak pincang kakinya. Jadi kalau ada satu kakinya yang pincang, apalagi kalau memang sudah patah satu kakinya, maka itu tidak masuk dalam syarat untuk dijadikan hewan kurban. Atau telinganya hilang sebelah. Atau telinganya hilang sebelah. Tanduknya yang copot sebelah umpamanya. Ya, maka itu termasuk hewan-hewan yang tidak bisa dikurbankan. Bahkan menjadi syarat Pak Kiai ya. Menjadi syarat. Umur juga ya. Syarat. Umur juga. Umur termasuk. Kalau kambing itu umurnya minimal 1 tahun, sudah masuk tahun kedua itu sudah baru bisa. Sapi 2 tahun, masuk tahun ketiga. Iya. Onta seperti itu juga, masuk tahun 3 tahun, masuk tahun. Nah, ini yang menarik Pak Kiai terkait dengan persoalan umur. Karena kan kita biasa melihat ada memang sapi atau ternak yang istilahnya dikandangkan, diternakkan, yang kemungkinan kondisinya lebih besar dibandingkan umurnya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Terkadang orang justru melihat yang besarnya, yang penting kilonya banyak, dagingnya, tapi dia tidak perhatikan bahwa dalam tuntunan syariat itu kan harus umur. Jadi bagaimana yang seperti ini Pak Kiai menanggulangi hal seperti ini supaya masyarakat kita, para pemirsa itu paham bahwa sesungguhnya ini ada syarat, bukan terkait dengan persoalan besarnya, tetapi ini persoalan umum. Nah, bagaimana kita memberikan penjelasan Pak? Baik. Jadi memang karena ada ketentuannya seperti itu, maka sesungguhnya kita harus mengikuti ketentuan yang ada itu. Jadi bukan semata-mata dagingnya itu. Betul. Bukan persoalan berapa kilo timbangannya itu, tapi harus memenuhi persyaratan umur itu. Iya. Memang dagingnya itu adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan, karena itu yang akan dibagi-bagikan nanti. Tapi pemirsa harus tahu bahwa sesungguhnya hewan kurban itu bukan saja dagingnya, karena memang sama sekali Allah tidak membutuhkan daging itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, ini dalam surah Al-Hajj itu Allah menjelaskan bahwa Allah itu tidak butuh dagingnya, wala dima'uha, dan juga tidak butuh darahnya. Yang Allah butuhkan dari kalian adalah keikhlasanmu. Dan Allah menginginkan supaya ketakwaanmu semakin bertambah. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat, sesungguhnya bukan persoalan daging saja, karena sesungguhnya yang dinilai Allah itu seluruh bentuk fisik dari hewan kurban itu menjadi ibadah dari Allah. Bulu-bulunya pun juga termasuk. Artinya kesempurnaan dari binatang itu sebenarnya perwujudan dari keikhlasan dan kesempurnaan niat kita. Betul. Iya. Artinya kita tidak boleh mengorbankan hal yang memang dianggap tidak sempurna. Harus sempurna. Ini persoalannya adalah yang kita lakukan karena atas niat keikhlasan karena Allah. Dan itu bagian dari mahdhah yang sudah punya ketentuan. Meskipun nantinya kalau berbicara fikih bisa saja nanti sebagian akan mengatakan ini kan yang dibutuhkan, ini secara kontekstualisasinya bisa saya mengatakan yang dibutuhkan adalah persoalan
dagingnya itu, karena itu akan dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Saya kira hal yang perlu dibicarakan kemudian nanti itu. Tapi yang kita harus ikuti kemudian adalah kembali dulu ke pendapat-pendapat ulama yang masyhur oleh pakar-pakar kita, mayoritas jumhur ulama kita seperti itu. Alangkah sempurnanya ibadah kita ini Pak Kiai kalau misalkan ya binatang ternak itu sudah gemuk, ya, kemudian cukup umur, tidak ada cacat. Ya, saya rasa itu adalah bagian dari kesempurnaan ibadah kita. Betul. Ya. Jadi kita jangan beribadah setengah-tengah, tapi kita benar-benar harus melaksanakan ibadah dengan sempurna karena kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala.